Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah mabad. Santri-santriku an-nasiyah yang dicintai, rahimani wa rahimakumullah, azani wa azakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari akidah. Ini kitab Khut Aqidataka yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainab. Bab sekarang yang kita bahas adalah syurutu qabulil amali, syarat-syarat diterimanya amalan. Soal ma hiya syurutu qabulil amal. Pertanyaannya, apa syarat diterimanya amal? Al-jawab, syurutu qabulil amali indallahi salasatun. Syarat diterimanya amalan di sisi Allah itu ada 3. Al-ula al-imanu billahi wa tauhiduhu. Yang pertama, beriman kepada Allah dan mentauhidkannya. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilu shalihati kanat lahum jannatu firdausi nuzula. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka surga Firdaus sebagai tempatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi thumma istaqim. Dan juga sabdanya Rasulullah SAW, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ini di sini syarat diterimanya amal itu ada 3, ya. Ada orang beramal amal kebaikan dalam Islam itu diterima oleh Allah kalau memenuhi syarat-syaratnya ini, ya. Memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama, syarat yang pokok yaitu beriman kepada Allah. Ini syarat utama, ya, harus ada yang pertama ini, beriman kepada Allah. Kalau ada orang melakukan kebaikan dan tidak beriman kepada Allah, maka tidak akan diterima amalan kebaikannya itu, walaupun sebanyak apapun kebaikan yang dia lakukan, ya, sebesar apapun pengorbanan yang dia lakukan, kalau dia tidak beriman, maka tidak akan diterima amalannya oleh Allah, tidak akan diterima. Jadi syarat pertama orang ingin diterima amalnya harus beriman dulu kepada Allah, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka balasan surga Firdaus tempatnya, ya. Demikian pula dalam sabdanya Rasulullah juga mengatakan demikian, ya. Ketika Rasulullah diminta oleh sahabat tentang amalan yang paling baik yang harus diamalkan dalam Islam, maka Rasulullah menyuruh sahabat tadi untuk mengatakan, aku beriman kepada Allah, kemudian lurus dalam keimanannya. Nah, kemudian syarat ats-tsani al-ikhlasu wa huwa al-'amalu lillahi min ghairi riya'in wala sum'atin. Ikhlas yaitu amalan yang dilakukan karena Allah tanpa riya, ini menunjukkan amalnya, wala sum'ah, dan tidak pula memperdengarkan amalnya itu supaya didengar oleh orang lain. Qala ta'ala, fa'budullaha mukhlishan lahud-din. Sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala, sembahlah Allah dengan mengikhlaskan untuknya agamanya.
Jadi ini syarat yang kedua, harus ikhlas karena Allah amal itu. Ya. Jadi amalan kalau tidak ikhlas juga tidak diterima oleh Allah. Ya. Sebesar apapun, sebanyak apapun, sebaik apapun amal itu, kalau tujuannya tidak ikhlas, maka tidak diterima oleh Allah. Dan di antara yang mengakibat tidak ikhlas seperti riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah ini sama-sama syirik. Kalau riya itu pamer kebaikan supaya dilihat orang, itu riya. Supaya misalnya dia sholat, supaya dilihat sholatnya bagus, maka dia menunjukkan soal khusyuk, maka itu riya. Kalau sum'ah itu diperdengarkan, seperti kita membaca Al-Quran, dibaik-baikkan suaranya supaya dipuji orang misalnya, maka itu namanya sum'ah. Ya, dan kedua-duanya itu menghapus pahala, menghilangkan keikhlasan. Tidak diterima amalan orang yang semacam itu. Yang riya maupun sum'ah tidak diterima oleh Allah. Yang diterima oleh Allah amalan yang betul-betul ikhlas lillah, ikhlas karena Allah. Itulah amalan yang diterima oleh Allah. Ya. Kemudian syarat yang tsalits, al-muwafaqatu lima ja'a bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkesesuaian atau sesuai, bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan apa saja yang telah datang kepada kalian dari Rasul, ambillah, dan apa yang dilarang darinya maka jauhilah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun ay mardudun. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak ada contohnya pada kami, maka dia tertolak. Ini mardud, tidak diterima oleh Allah. Jadi yang ketiga, amalan itu harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu tidak bid'ah. Ini bid'ah itu amalan yang tidak ada contohnya di Rasulullah, maka ditolak oleh Allah, tidak diterima. Harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu amalan yang sesuai sunnahnya Rasulullah SAW, sebagaimana yang Allah perintahkan, dan apa yang Rasulullah berikan terima, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah maka hindari. Jadi ini apa saja yang Rasulullah SAW syariatkan dari perkara-perkara ibadah ini kita terima, dan apa yang Rasulullah SAW larang baru kita tinggalkan. Di dalam masalah ibadah ini harus ada contoh dari Rasulullah SAW. Nggak boleh mengarang-arang ibadah, itu nggak boleh. Ya. Demikian pula sabda Rasulullah SAW, siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak ada contoh yang dari Rasulullah maka dia tertolak. Ini seberapapun ibadah yang dia lakukan, kalau itu bid'ah atau menyimpang dari yang diajarkan Rasulullah, maka tidak akan diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman itu syarat pokoknya. Kemudian kedua syarat berikutnya, ini ikhlas dan sesuai sunnah, itu harus dilakukan oleh seseorang yang melakukan amalan setelah beriman. Jadi tidak akan diterima amalan itu kecuali terlengkap tiga syarat itu. Setelah dia beriman, kemudian ikhlas, kemudian mutaba'ah atau mengikuti sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi seandainya ada orang sholat ikhlas, misalnya saya ikhlas sholat, saya sedang kuat, fisik saya sedang sehat, maka kemudian sholat subuhnya 4 rakaat misalnya, karena saya sedang semangat, senang, sehat, nggak diterima, karena tidak sesuai petunjuknya Rasulullah. Sholat subuh cuma 2 rakaat. Maka demikian pula
Seandainya ada orang sudah sesuai sunnahnya Rasulullah, ini Rasulullah mengajarkan ya, sholat subuh itu 2 rakaat, dilakukan 2 rakaat persis seperti dilakukan Rasulullah. Tapi ujung-ujungnya dia melakukannya supaya dipuji orang, supaya nanti lancar rezeki saya, supaya nanti orang pada berpaling kepada saya. Tujuannya tidak ikhlas karena Allah, maka tidak diterima. Jadi ibadah itu harus ikhlas karena Allah, kemudian sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Hari ini 3 syarat diterimanya suatu amalan. Ada 3, yaitu pertama beriman pada Allah, kemudian yang kedua ikhlas, tidak riya, tidak sum'ah. Riya dan sum'ah itu termasuk perbuatan syirik. Kemudian harus yang ketiga sesuai sunnah Rasulullah, bukan perkara bid'ah yang menyimpang, yang tidak ada yang Rasulullah. Jadi semuanya 3 syarat ini harus ada ketika seseorang melakukan suatu amal kebaikan kalau ingin diterima oleh Allah. Ini yang bisa kita sampaikan untuk semua ini. Kita akhiri wa akhiru ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.